rokok. Kalau jumpa sama orang tua boleh cium di sini atau cium di sini juga di sini. Kok bau ikan, Bang? Cucilah tangannya. Banyak upin-upin yang salamannya kayak gini. Bener kan? Atau ada yang salaman kayak gini? Salah itu. Kalau salaman sama orang tua, ciumlah di sini, ciumlah di sini. Tapi kalau jumpa sama istri, ciumannya bukan di sini, bukan di sini. Tahukah dia mana kan? Tahulah. Baliklah. Dan kemudian salam itu terbagi tiga. Berapa guys? Berapa? Salam itu terbagi tiga. Ada salam yang harus dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, ada salam yang tidak ingin didengarkan oleh kita. Yang pertama, ketika saya salam, semua mesti harus jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Salam itu artinya doa, selamat bagi engkau. Assalamualaikum warahmatullahi, rahmat bagi engkau, wabarakatuh, berkah bagi engkau. Itulah artinya salam. Sekarang banyak yang WA-an sama saya kayak gini. Aswar. Apa lagi? Aswerbe. Iya. Sering-sering salam lah, sering-sering salam. Lalu kemudian salam yang kedua, yang tidak boleh dijawab sama kita ketika saya lagi sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba lewatlah Pak Camat di depan saya. Menurut fikih saya itu harus cegahin dia supaya tidak lewat di depan saya. Tapi karena Pak Camat itu tidak belajar agama, langsung dia salaman sama saya. Waalaikumsalam Ustaz. Itu salah. Maka tidak boleh menjawab salaman orang di saat Salam yang ketiga yang tidak ingin didengarkan oleh kita. Kapan? Ketika pergi ke kuburan lalu berkata Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tiba-tiba ada orang bangkit lalu menjawab Waalaikumsalam. Ingin didengarkan? Tidak. Maka minta tolong harus sering-sering Oke? Bisa? Coba sekarang saling salaman. Saling salaman. Salaman. Salaman, Bang. Salaman sama kawannya. Salaman. Nah, jangan dicium pipinya. Nantilah kalau mau dicium. Itulah yang keempat. Yang kelima, Nabi mengajarkan kalau engkau mau ngambil air wudhu khusus tangan, itu harus dari atas ke bawah. Lihatlah apa hikmahnya Nabi mengajarkan ambil air wudhu khusus tangan. Mengapa mesti dari atas ke bawah? Mengapa tidak dari bawah ke atas? Seperti anak-anak upin-upin. Sekarang banyak upin-upin kalau ngambil air wudhu asal buka, apa namanya bahasa Indonesia ini? Asal buka kerang langsung kayak gini. Langsung masuk ke masjid sholat. Salah. Kalau mereka wudhunya tidak sah, berarti yang menanggung dosanya yaitu adalah orang tua. Karena orang tua tidak pernah mengajarkan. Sekarang apa hikmahnya Nabi mengajarkan ngambil air wudhu khusus tangan dari atas ke bawah? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Kata Nabi, "Aghfaraka kukumu fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha." Karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan memanjangkan kuku. Potonglah kukunya. Jangan banyak cakap, banyak alasan. Ini kenapa, Pak? Di sini tinggi, Pak. Di sini kenapa tinggi? Jangan kayak gitu. Potonglah, kata Nabi, potong setiap hari Jumat. Dulu, Pak, kalau kita mau masuk ke sekolah, semua guru itu pasti cek kuku kita. Benar kan? Sekarang tidak ada. Mengapa? Karena kita ini sudah jauh dari sifat-sifat Nabi. Katanya suka sama Nabi, katanya cinta sama Nabi, tapi kukunya tidak pernah dipotong. Maka itulah kata Nabi, potonglah. Jangan memanjangkan di sini lalu di sini. Banyak bapak-bapak yang suka memanjangkan di sini lalu di sini. Lalu dia foto-foto kayak gini. Orang yang suka foto-foto kayak gini
berarti dia itu berkawan sama setan. Karena tanda kepalanya setan kayak gini, qornai asyaiton. Nah, itu bapak-bapak yang suka foto kayak gini. Kalau ibu-ibu suka foto sama saya kayak gini. Ibu-ibu kalau mau foto-foto jangan kayak gini. Ini tahu apa artinya? Ini artinya jadikanlah saya yang kedua. Mau engkau? Maka minta tolonglah, minta tolong. Perhatikanlah tata cara wuduknya. Banyak yang masuk neraka gara-gara lalu kemudian tata cara pipis. Banyak upin-upin kalau mau pipis kayak gini. Ibu-ibu jangan tengok. Jangan tengok, ini punya onta ini. Banyak yang pipis laki-laki kayak gini. Asal masuk ke WC langsung dia kayak gini. Kalau tetes di sini, sahkah sholat kita? Siapa yang ngajarin anak? Suka memusuhi guru kan? Ya udah ajarin. Andai saya presiden, andai saya bupati, kalau ada di antara kalian yang memusuhi guru, ku tembak kepala kau. Baru tahu rasa. Jangan memusuhi guru. Nah, kalau pipis, banyak laki-laki yang pipisnya kayak gini. Asal dia berdiri kayak gini. Ada juga yang pipisnya kayak gini. Mana iki? Ada yang pipisnya kayak gini nih. Banyak kan? Banyak enggak? Pipisnya kayak gini. La ilaha illallah. Tidak ada adab sama sekali untuk pipis. Ada juga yang pipisnya seperti semacam saya. Masuk ke WC nonton TikTok. Salah itu. Kalau mau pipis, ini di depan, ini di belakang. Nah, lihat. Ibu-ibu tutuplah matanya. Tutup matanya. Ini punya onta ini. Nah, nih lihat. Satu kayak gini, satu kayak gini. Nabi mengajarkan kayak gitu. Upin-upin, kelihatan? Apa yang kelihatan? Kalau pipis kayak gini, setelah selesai posisi kayak gini, gantilah posisinya kayak gini. Setelah selesai pipis ngapain Pak? Ngapain? Salah. Nah, salah. Wallahi banyak yang masuk neraka gara-gara pipis. Wallahi banyak. Nabi sudah ngasih tahu juga. Makanya kalau pipis duduklah kayak gini. Ini khusus laki-laki. Setelah pipis itu ngapain? Batuklah 3 kali. Bukan mendaham. Mendaham itu bagi orang yang punya jabatan. Harus batuklah 3 kali dari perut. Kok batuk semua? Batuklah 3 kali dari perut. Setelah itu baru engkau cebok. Setelah ini barulah berdiri. Ini ajarannya Nabi. Makanya saya itu tidak malu untuk mengajarkan. Karena Nabi pernah berkata, semua banyak orang-orang yang masuk neraka gara-gara pipis. Maka minta tolong, wahai bapak-bapak dengan ibu-ibu, baliklah ke rumahnya, perhatikanlah tata cara anaknya pipis, tata cara anaknya berwudu. Bisa? Bisa ibu? Nah, harus semua, oke? Lalu kemudian yang terakhir, yaitu adalah tata cara berdoa. Banyak sekarang imam-imam atau bapak-bapak kalau mau berdoa kayak gini. Isinya tentang kematian, lalu jamaah amin, amin, amin. Itu isinya tentang mati. Jangan kayak gitu kalau mau berdoa. Kalau mau berdoa, Allah itu harus dirayu.
Allahumma hdina fi man hadait. Kok Allah? Ini ulang lagi. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Suatu ketika Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang Badu masuk ke dalam masjid lalu berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua harta, onta, kebun kurma kita itu mati ya Rasulullah. Gimana responnya Nabi? Langsung Nabi mengangkat tangannya. Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Nih, lihat. Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Dari mana saya tahu bahwa Nabi itu berdoa kayak gini? Kata sahabat-sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtaihi. Sampai kelihatan ketiaknya Nabi. Nabi itu bayangkan, Nabi itu kulitnya putih. Ah, kayak gini putih, bukan seperti ibu. Ibu di sini putih, di sini hitam. Makanya abang-abang jangan tergoda dengan perempuan yang pakai sekengker menengker. Kalau abang ingin menikah dengan perempuan, jangan lihat mukanya, pertama lihat tangannya. Karena kadang-kadang beda pesanannya, seperti pesanan Shopee. Di sini putih sekali, lehernya hitam. Tapi saya sendiri tak bisa lihat leher, tak bisa lihat tangan, saya lihat langsung kakinya. Apalagi kalau berbulu kayak macam saya ini, aduh, nggak jadi. Oke bang, sudah tahu kan? Nah, kalau mau berdoa minta tolong Allah itu dirayu, dan ada adab kita itu berdoa. Adab berdoa harus ada 4 syarat. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 syarat harus ada di dalam doa. Coba diulangi lagi. Yang pertama, dengan keras suara. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nah, Nabi itu Pak, Nabi itu Ibu, kalau mau berdoa tangannya ke atas. Bayangkan, Nabi kulitnya putih, ketiaknya putih. Kalau mau berdoa mengangkat tangannya. Kalau mau berdoa lama, itulah Nabi. Kita sudah pendek, pesek, hitam, ketiaknya hitam. Kalau mau berdoa rata-rata laki-laki kalau mau berdoa kayak gini, tangannya di atas paha. Kalau ada orang yang berdoa tangannya di atas paha, itu artinya, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Mau dikasih, enggak mau dikasih, saya terima. Jangan kayak gitu kalau mau berdoa. Oke guys. Dan saya akan mengajarkan kepada abang-abang ini, karena saya melihat mereka itu masih bujang. Nah, saya akan mengajarkan doa untuk menjemput jodoh. Mau? Bapak mau? Mau tidak? Ikutilah saya. Oke? Ayo angkat tangannya. Angkat Pak. Ibu-ibu jangan. Ayo ikutilah saya. Ya Allah. Dan satu suara. Ya Allah. Jauhkanlah saya dari virus. Dan dekatilah saya sama orang serius. Itulah doa untuk menjemput jodoh. Sudah hafal? Bapak sudah hafal? Nanti baca setelah setiap selesai diketuk kepala kau ini, bahasa istri harus tahu.
La ilaha illallah. Kita karena suasana ini dari tadi saya itu banyak cakap, maka saya mau bersolawat dulu. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala tahan nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf senyum sudah, salam sudah, wudhu sudah, pipis sudah. Yang belum yaitu adalah minta tolong solat. Bapak-bapak, ibu-ibu, solat itu bukan main. Minta tolong, solat yang tidak ada tumakninahnya itu tidak terhitung solat. Jangan nipu diri sendiri. Ini kita menghadapi Allah. Kalau solat itu harus ada tumakninah. Apa artinya tumakninah? Yaitu adalah solat dalam keadaan tenang. Ketika engkau ruku, Allahu Akbar, bacalah 3 Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau solat tidak ada tumakninahnya, percuma kita solat, Pak. Kata Nabi, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah engkau solat, solat yang benar. Minta tolong, solatnya pelan-pelan. Banyak bapak-bapak yang solatnya asal tegak, rukuk, sujud, salam. Itu bukan solat, Pak. Harus ada tumakninah. Dan jangan mendahului imam. Orang yang suka mendahului imam di dalam ayat Al-Fatihah, di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam salam, maka nanti dia pada hari kiamat mukanya menjadi muka keledai. Inilah kata Nabi. Sekarang banyak kesalahan kita ini. Contoh supaya cepat faham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keledai. Jangan mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam di saat amin. Tidak boleh. Kapan engkau berkata amin? Ketika engkau mendengar suara imam. Baru semua amin. Coba tes yang kedua. Kalau engkau mendahului saya, engkau keledai. Jangan mengaminkan sebelum saya. Ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kapan mengaminkan? Ketika mendengar suara saya. Yang ketiga, supaya cepat faham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Nabi, man wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Siapa yang suara aminnya sama seperti aminnya imam, apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah kecuali 2. Yang pertama hutang, yang kedua riba. Hindarilah riba, hindarilah hutang. Tidak usah egois dalam kehidupan. Orang yang suka makan riba nanti pada hari kiamat dia bangkit seperti seolah-olah bangkit dalam keadaan kerasukan setan. Itulah kata Allah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu
syaitanu minal mas. Hindarilah riba, hindarilah hutang. Lalu kemudian tentang ayat Al-Fatihah sudah, tentang ruku. Nah ini guys, kesalahan imam-imam sekarang, kalau lagi sholat kayak gini, Allahu Akbar, kalau takbirnya macam ini, akan banyak yang akan mendahului imam. Benar kan? Yang artinya sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Itulah kata Nabi, yaitu adalah bergeraklah dulu baru baca takbir. Contoh, mau sujud, Allahu Akbar, bergeraklah dulu baru baca takbir. Tapi sekarang orang-orang imam-imam kayak gini, Allah Akbar. Banyak yang mendahului imam. Benar kan? Kalau mau sujud, bergeraklah dulu, minta tolong, perhatikan sholatnya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah salam. Nabi kalau salam bukan seperti semacam kita. Kita kalau salam setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu salah. Salah itu. Nabi kalau salam di saat selesai sholat, dua pipi ini harus nampak. Nah, dua pipi ini harus nampak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan karena ada anak gadis lalu engkau makin panjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di sini ada gambar saya. Minta tolong kepada tim, kepada panitia yang ada di sini. Setelah selesai acara ini, spanduk ini minta tolong dilindungin. Bisa? Karena saya lihat banyak spanduk di sana yang didudukin sama jemaah. Saya takut spanduk saya ditaruh lalu ada upin-upin tuntut kepala saya. Minta tolong, lindungilah. Oke bang, oke pak, minta tolong perhatikanlah sholatnya. Begitulah Nabi salam. Yang terakhir yaitu adalah jangan keluar dari rumahnya dalam keadaan junub. Kalau bapak-bapak jangan keluar dari rumahnya dalam keadaan junub. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul, sering-sering ambil air walaupun engkau ini mau pergi kerja. Ibu-ibu, jangan tidur dalam keadaan junub. Mengapa saya berkata gitu? Karena yang kebanyakan kerasukan setan yaitu adalah benar kan? Ibu-ibu rata-rata gitu kerasukan setan. Mengapa sering kerasukan setan? Karena itulah kesukaan setan. Lalu mengapa laki-laki itu jarang, bahkan itu hampir tidak ada kerasukan setan? Karena laki-laki satu jalur sama setan. Benar kan Pak? Minta tolong, tidurlah dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, poin yang terakhir yaitu adalah apa fungsinya, apa hikmahnya, apa kelebihannya kita itu selalu bersolawat. Yaitu adalah fungsinya, hikmahnya, kelebihannya. Dengarilah lagu ini, pasti insya Allah engkau faham. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin كل معلوم
fungsinya, hikmahnya, kelebihan kita bersalawat ke baginda Nabi. Yang pertama, tanhallu bihil uqad. Semua kesulitan yang kita hadapi yaitu adalah akan dilancarkan oleh Allah dengan keberkahan bersalawat. Maka sering-sering bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Yang pertama, tanhallu bihil uqad. Yang kedua, wa tanfariju bihil kurab. Abang mau nikah, abang mau naik target, entahlah mau jadi apa. Abang mau buka usaha, abang mau beli rumah baru, mau beli tanah baru, mau beli rumah baru, mobil baru, motor baru, istri baru. Apapunlah cita-citanya engkau, dengan keberkahan salawat insyaallah akan ada solusinya. Wa tanfariju bihil kurab. Yang kedua, wa tuqda bihil hawaij. Ingin pergi ke Makkah, ingin punya usaha, ingin punya apapunlah cita-citanya engkau, maka dengan keberkahan salawat bisa insyaallah. Wa tuqda, semua cita-citanya engkau ini tercapai. Wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib. Ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka diiringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wa husnul khawatim. Yang kelima, wa husnul khawatim. Ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka diiringi dengan bersalawat. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam. Indonesia ini kering, banyak gempa, banyak ujian, lalu kemudian usahanya tidak lancar, lalu kemudian rumahnya banyak masalah, diiringi juga dengan bersalawat. Harus sering-sering bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Lalu kemudian yang terakhir, saya akan tutup acara ini dengan berselawat. Minta tolong semua yang ada di sini ikutilah saya. Qama